jadi wali itu lantaran menggendong ibunya. Hanya menggendong ibunya itu, saking sayangnya dengan ibunya. Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah kenal walaupun belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Padahal orang Yaman sendiri nggak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Apa seorang penggembala, miskin, baju compang-camping, tapi sangat cinta kepada Rasulullah. Sampai-sampai rindunya kepada Rasulullah tertahan gara-gara ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Ramadan sebentar lagi akan tiba. Ada riwayat man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya haram termakan api neraka. Ini senang tidak hanya sekedar senang palsu, tapi senang yang sebenarnya. Orang yang senang sebenarnya itu artinya ketika betul-betul datang, ia sambut dan ia laksanakan. Bukan hanya sekedar senang-senang gitu saja. Ahlan wa sahlan Ustadz Zulkiflino, Masya Allah. Sahabat karib lama yang banyak sharing telah datang hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan itu biasanya ia menyambut datangnya bulan Ramadan. Di antaranya kebiasaan orang menyambut bulan Ramadan itu biasanya mengadakan ruwahan. Ruwahan itu sebetulnya adalah menyambut datangnya bulan Ramadan. Tetapi orang yang senang datangnya bulan Ramadan itu sebelum Ramadan datang itu sudah siap-siap. Oleh karena itu ketika seseorang pengen mengeluarkan zakat, itu bagusnya adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Pertama, pahalanya melipat. Yang kedua, bisa untuk bekal orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu tujuan zakat diberikan di bulan Ramadan itu seperti itu. Supaya mereka yang kerjanya berat bisa terkurangi dengan adanya mendapatkan zakat. Kemudian zakat itu dipergunakan selama bulan Ramadan. Artinya untuk makan, untuk sahur, dan untuk berbuka puasa, bukan untuk beli motor. Itu salah yang seperti itu. Bukan untuk beli motor, apalagi kumpuli zakat untuk beli mobil, itu salah. Bukan untuk itu. Oleh karena itu bulan Ramadan itu adalah bulan yang dinanti-nantikan. Kali ini kita tidak mengkaji bahasan kita yang kemarin, bukan, tetapi kali ini mengkaji tentang seputar malam Ramadan, di mana malam bulan Ramadan itu adalah malam yang istimewa. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan Allah turun. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Ghunniyah li Talibi Thariqil Haq Azza wa Jalla itu menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah titik akhir untuk mengampuni dosa. Kenapa? As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna in ijtanabal kabair. Salat 5 waktu itu subuh ke zuhur,
zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu semuanya adalah menggugurkan dosa. Orang sholat maghrib tadi, dosa yang dilakukan antara asar maghrib gugur. Nanti kita sholat isya, dosa yang kita lakukan kalau ada antara maghrib dan isya gugur. Sholat subuh menggugurkan dosa yang kita lakukan antara isya dan subuh, begitu seterusnya. Ternyata masih ada juga sisa dosa itu, maka Allah siapkan wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat berikutnya, maka sholat Jumat kita besok itu akan menggugurkan dosa kita yang kita lakukan dari Jumat kemarin. Tapi semuanya itu ada syaratnya. Bisa gugur ada syaratnya. Syaratnya apa? In ijtanabal kabair, kalau bisa menjauhi dosa besar. Apa dosa besar itu? Dosa besar itu yang paling gampang adalah menyakiti hati orang tua. Maka yang masih ada orang tua, seyogyanya senangkan hati orang tua. Walaupun tidak seide dengan orang tua, kalau tidak cocok lebih baik diam. Jangan sampai ngomong yang menyakiti hati orang tua. Karena kalau hati orang tua itu sudah sakit, biasanya itu Allah murka dengan kita. Uwais Al-Qarni itu jadi wali itu lantaran menggendong ibunya. Hanya menggendong ibunya itu, saking sayangnya dengan ibunya Uwais Al-Qarni, sampai Rasulullah kenal walaupun belum pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Padahal orang Yaman sendiri nggak kenal dengan Uwais Al-Qarni. Apa seorang penggembala, miskin, baju compang-camping, tapi sangat cinta kepada Rasulullah. Sampai-sampai rindunya kepada Rasulullah tertahan gara-gara ibunya. Tetapi ibunya mengerti, nak pergilah temui Rasulullah, rindumu tidak terbendung lagi. Akhirnya Uwais Al-Qarni mengatakan, bagaimana aku bisa meninggalkan wahai ibu dalam kondisi seperti ini. Tunggu, kalau ibu nanti sehat, aku akan pergi ke Madinah nemui Rasulullah. Akhirnya pas saat-saat yang ditunggu-tunggu terjadi. Ia kumpulkan duit, dititipkan ke tetangga, dipasrahi ibunya yang ditinggal dari Yaman menuju ke Madinah, ingin ketemu dengan Rasulullah. Ternyata nggak ketemu juga dengan izin Allah, karena Rasulullah sedang berperang. Ditemui oleh Aisyah, istrinya Rasulullah. Tetapi Rasulullah tahu kalau Uwais Al-Qarni itu datang ke rumahnya, lalu langsung dikasih tahu istrinya. Istri Rasulullah Aisyah dikasih tahu itu adalah Uwais Al-Qarni, orang yang sangat taat, orang yang sangat patuh, orang yang sangat sayang kepada ibunya. Sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dikasih pesan oleh Rasulullah, kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni supaya minta doanya, karena doanya itu tidak akan pernah meleset. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit. Di bumi nggak terkenal, tapi di langit terkenal. Itu Uwais Al-Qarni. Itu lantaran amalannya adalah sangat menghormati ibunya. Begitu ibunya pengen mau naik haji, apa yang dilakukan? Otomatis ibunya ini harus digendong. Sampai ke Mekah itu harus digendong. Bagaimana caranya gendong seorang ibu yang sudah sama besarnya dengan anaknya? Akhirnya Uwais Al-Qarni ini punya taktik, dan taktiknya itu, strateginya itu dianggap oleh orang itu gila. Bagaimana kok bisa dianggap oleh orang itu gila? Ia beli anak sapi, kata orang Jawa namanya pedet. Pedet itu dibikin rumah di puncak gunung, di puncak bukit. Jadi setiap hari digendong oleh Uwais Al-Qarni ke bawah, disuruh makan di rumput di bawah. Nanti kalau sudah kenyang, digendong lagi, ditaruh di puncak bukit tadi di kandangnya. Sampai setahun otomatis pedet tadi, anak sapi tadi udah besar, tapi masih tetap kuat Uwais Al-Qarni mengangkatnya. Rupanya inilah latihan Uwais Al-Qarni ingin menggendong ibunya dari kampung halamannya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ini ada di sini yang seperti itu, latihan angkat sapi untuk menggendong ibunya. Sekarang udah ada mobil, nggak perlu lagi angkat ibunya, masya Allah. Ternyata ini yang didengar
oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bermunajat di hadapan Ka'bah. Yang dipikirkan hanya ibunya, bukan dirinya. Apa yang dimintakan doa ibunya kepada Allah? Supaya ibunya diampuni dosa-dosanya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang membuat dirinya senang kecuali ibunya masuk surga. Lalu ibunya protes, "Nak, kamu doakan ibu terus. Bagaimana mungkin kamu tidak perlu kepada dirimu sendiri, kamu doakan ibu terus. Kamu juga punya dosa, kenapa dosa ibu terus yang engkau mintakan ampun kepada Allah?" Apa jawab Uwais Al-Qarni? Kalau ibu masuk surga, cukuplah ibu yang membuatku masuk surga. Artinya dia masuk surga karena diseret oleh ibunya masuk ke dalam surga. Jadi didorong ibunya masuk dulu, nggak mungkin orang tua akan meninggalkan anaknya. Karena masuknya orang tua itu lantaran doa anaknya. Ini rupanya yang didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita punya orang tua, masih hidup orang tua kita, maka kita segera hubungi dan berbicara dengan orang tua kita, mohon maaf segala kesalahan yang kita punya. Kalau sudah meninggal, kita doakan, kita kirimkan doa setiap habis sholat dengan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi syaratnya adalah ketika kita sholat itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika kita sholat Jumat dosa kita diampuni Allah. Syaratnya adalah in ijtanabal kabair. Kalau kita mampu menjauhi dosa besar, diantaranya itu tadi dosa besar, durhaka kepada orang tua. Masih banyak lagi, di kamar bisa dosa besar. Di kamar kemudian ikut judi online, itu juga dosa besar itu. Yang seperti itu tidak akan menjadikan sholat kita runtuh dosanya secara sempurna. Kemudian kalau masih juga ada wa minar ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna in ijtanabal kabair. Dari Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla heran. Ada orang di bulan Ramadan tapi enggak mau mohon ampun kepada Allah. Padahal di bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan. Sehingga beliau menyebutkan di dalam kitab itu wa fi ayyi syahrin yastaghfirullah. Minta bulan apa lagi kalau bulan Ramadan tidak mau mohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu kita nanti di bulan Ramadan itu adalah yang paling banyak sholat kita. Di samping sholat 5 waktu nanti kita akan ketemu dengan namanya sholat tarawih. Padahal sholat itu idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba itu sholat Allahu Akbar, utiyat bidunubi wa ju'ilat ala ra'sihi wa atiqi. Dosanya dihadirkan. Ketika kita takbir Allahu Akbar itu langsung malaikat menghantarkan dosanya itu di atas kepala kita, di atas pundak kita. Otomatis fakullama raka'a, kalau rukuk au sajadah atau sujud, saqatat adzunubu anhu, dosa itu berguguran. Rukuk gugur, sujud gugur, rukuk sujud gugur terus. Lalu bulan Ramadan ini yang paling banyak kita melakukan sholat, maka sangat wajar dosa-dosa kita akan habis ketika selesai bulan Ramadan kalau kita menjalankan sholat tarawih. Lalu ada pertanyaan, sholat tarawih itu 11 rakaat atau 23 rakaat? Ada yang bertanya seperti itu. Maka saya mengumpulkan pendapat ulama. Dalam hal ini saya ambil ulama salaf. Mulai dari yang pertama bermadhab Hanafi, kemudian yang kedua bermadhab Maliki, yang ketiga bermadhab Syafi'i, dan yang keempat bermadhab Hambali. Saya kumpulkan di sini. Ketika saya ditanya tentang sholat yang 11 rakaat, saya sendiri belum tahu jawabannya. Yang saya tahu itu sholat Rasulullah yang 11 rakaat itu
itu ada dua macam. Yang pertama sholat witir, yang kedua sholat malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sholat witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat, dan paling banyak 11 rakaat. Wa ma zada minhu, tidak ada yang lebih dari 11 rakaat sholat witir itu. Nabi nggak pernah sholat witir lebih dari 11 rakaat. Yang paling banyak adalah 11 rakaat. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan yang 11 rakaat yang itu bukan witir, itu adalah sholat malam qiyamul lail, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, dilakukan adalah akhir Isya. Kalau akhir Isya itu kurang lebih jam 12 lewat. Bukan awal Isya, tapi akhir Isya jam 12 lewat. Dan itu dilakukan 10 rakaat 1 witir. Kadang-kadang 8 rakaat 3 witir. Kadang-kadang 6 rakaat 5 witir. Ini yang saya dapati. Tapi kalau yang khusus menuju ke tarawih, saya belum ketemu dalil yang sebelah sini. Tapi yang jelas tarawih itu atau sholat malam di bulan Ramadan itu yang paling banyak dialami itu adalah masa-masa akhir Rasulullah dan para sahabat. Mari kita ulas satu persatu. Yang penting kita ini berpegang kepada sunnah, baik sunnah Rasulullah maupun sunnah Khulafaur Rasyidin. Di dalam kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama yang disusun oleh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik bin Salamah Al-Azdi Al-Hajari Al-Misri Al-Ma'ruf bi At-Tahawi, yang biasanya kita sebut dengan At-Tahawi. Di dalam kitab beliau ini di juz 5 halaman 106 beliau sampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin mim ba'di, dan sunnah khulafaur rasyidin sesudah aku. Artinya sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya amalan Rasulullah juga kita laksanakan, amalan khulafaur rasyidin atau para sahabat juga kita laksanakan, dan bahkan kita disuruh berpegang kepada amalan-amalan Rasulullah dan amalan sahabat Rasulullah, kemudian amalan tabi'in. Jadi 3 kurun atau 3 abad setelah Rasulullah itu yang kita pegang. Itu namanya ulama salafus soleh. Dan hadis tadi ini diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, juga diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, orangnya lemah, tetapi ilmunya sangat dalam karena beliau adalah pembantu setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mau keluar itu yang nyiapin terompah Rasulullah itu Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau ini adalah orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Dan Abdullah bin Mas'ud ini pernah ditanya oleh Rasulullah tentang orang yang berani membaca surah Ar-Rahman di hadapan Ka'bah. Tidak ada yang berani kecuali Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena musuhnya adalah Abu Jahal. Orangnya tinggi besar, pedangnya besar, sehingga orang pada takut, tapi Ibnu Mas'ud berani. Itulah kehebatan Ibnu Mas'ud. Ceritanya panjang tapi nggak usah diceritakan. Ya. Kemudian di dalam kitab lain, nama kitabnya adalah An-Natfu fil Fatawa, yang disusun oleh Abu Hasan Ali bin Husain bin Muhammad As-Sugdi, yang wafat tahun 461 Hijriah. Beliau adalah wafatnya di Bukhara. Di dalam kitab beliau disampaikan sholatut tarawih
Wa annaha isyruna rakaatan. Salat tarawih itu sesungguhnya adalah 20 rakaat. Fi kulli lailatin min syahri Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam bulan Ramadan itu tarawih itu sesungguhnya adalah 20 rakaat. Fi kulli raka'ataini yusallimu, setiap 2 rakaat itu salam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha. Rasulullah SAW melakukan ini. Tetapi nanti ada penjelasan, Rasulullah melakukannya tidak berjamaah. Rasulullah melakukan sendiri sehingga orang juga ikut sholat seperti sholatnya Rasulullah. Jadi dikatakan di sini wa kana Rasulullah SAW yusalliha fi hayatihi wahdah. Rasulullah SAW melakukan sholat ini juga 20 rakaat ini pada saat Rasulullah masih hidup, itu Rasulullah melakukannya sendirian, wahdah. Kalau wahid itu sekali, kalau wahdah itu sendirian. Rasulullah lakukan sendirian. Jadi tidak berjamaah. Rasulullah sholat, yang lain juga sholat. Wa kadzalika ashabuhu, demikian juga sahabat-sahabat Nabi. Ketika melakukan sholat tarawih 20 rakaat itu sendirian. Jadi kalau ngikut Rasulullah, tidak ikut Umar bin Khattab, sholat tarawihnya sendirian, jangan berjamaah. Karena yang ngajak berjamaah itu Umar bin Khattab. Hatta kana zamanu Umar bin Khattab, sehingga sampai pada masa Umar bin Khattab. Bagaimana tarawihnya Umar bin Khattab? Faja'ala lin-nasi ammamin fi syahri Ramadan. Ketika masanya Umar bin Khattab, sholat tarawih ini kemudian dijadikan seorang imam, artinya dipimpin oleh seorang imam. Fakana Ubay bin Ka'ab yusalli birrijali. Yang menjadi imam bapak-bapak pada saat itu namanya Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ini yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk mengimami bapak-bapak. Lalu ibu-ibu gimana? Ternyata ibu-ibu wakana ibnu Abi Huthamah yusalli bin nisa'i, ibu-ibu dipimpin sholatnya oleh Ibnu Abi Husamah. 2 orang ini ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Jadi mulai pada saat itu, kalau dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunniyah itu, ini sebetulnya riwayatnya adalah dari Ali bin Abi Thalib. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadan itu sudah mulai masuk maghrib, malaikat yang tawaf di Arsy itu menghadap Allah ingin turun ke dunia. Lalu ditanya, kenapa kok pengen turun ke dunia? Liyusallu ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk sholat bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang panjang itu dikatakan, kalau ada orang yang disentuh oleh malaikat, maka orang itu tidak akan pernah susah selama-lamanya. Atau ketika ia menyentuh malaikat, ia tidak akan susah selama-lamanya. Begitu mendengar berita ini dari Ali bin Abi Thalib, lalu Umar bin Khattab langsung memutuskan, kalau begitu nggak bisa sholat tarawih ini seperti ini sendiri-sendiri, nggak bisa, harus berjamaah. Karena sholat bagaimanapun kalau berjamaah lebih afdal. Akhirnya Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat pertama kalinya itu. Sekali-kalinya atau permulaan sholat tarawih dilaksanakan, itu adalah Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam dan menunjuk Ibnu Abi Husamah sebagai imam bagi kaum ibu-ibu. Di dalam kitab Uyunul Masail yang disusun oleh Abu Muhammad Abdul Wahab bin Ali bin Nasr Al-Thalabi Al-Baghdadi Al-Maliki, ini adalah madhab Maliki. Yang tadi saya ceritakan itu adalah madhab dari Imam Hanafi. Karena imam madhab yang tua itu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah itu yang tua. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah itu Imam Maliki. Nah, di dalam kitab Uyunul Masail madhab Maliki ini disebutkan adadu tarawih inda ahlil Madinah tis'u tarwihat. Jumlah tarwih orang Madinah ketika sholat itu ada
9 tarweh. 9 tarweh itu gimana? 1 tarweh itu 4 rakaat. Tarweh itu artinya istirahat. Maka setiap 4 rakaat itu kemudian kan sholat 2 rakaat salam. Sholat 2 rakaat salam. Sudah itu kan istirahat. Ini maksudnya 1 tarweh itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Nah, orang Madinah itu 9 tarweh. Wa hiya sittun wa thalathuna raka'atan. Kalau dikumpulkan semuanya adalah sittun itu 6, thalathuna itu 30. Sittun wa thalathuna raka'atan itu 36 rakaat. Orang Madinah kalau sholat tarawih itu bukan 20 rakaat tapi 36 rakaat. Loh, kenapa orang Madinah sholatnya 36 rakaat itu? Nanti ada penjelasan berikutnya. Summa yutiruna bi thalathi raka'atin. Kemudian setelah 36 itu ditutup dengan witir 3 rakaat. Fadzalika tis'un wa thalathuna, sehingga jumlahnya adalah 39 rakaat. Itu orang Madinah. Kita enggak boleh. Imam Nawawi menyebutkan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, kita tidak boleh mengikuti seperti itu. Kecuali kita mau sholatnya di Masjid Nabawi, baru boleh seperti itu. Karena ini adalah amalan khusus untuk orang yang ada di Madinah, untuk ahli Madinah. Wa qala Syafi'i. Lalu ini Imam Syafi'i menyampaikan di dalam kitab Fikih Malikiyah ini, uhibbu ila an takuna khamsan. Aku lebih senang tarawih itu 5. Artinya tuh kan tarawih itu 4 rakaat 5, berarti 5 kali 4 20. Berarti kalau Imam Syafi'i sholatnya 20 rakaat. Wa ya isruna rakaatan, yaitu 20 rakaat. Ini pendapat yang disampaikan di dalam kitab Uyunul Masail tentang pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu sholatnya 20 rakaat. Sekarang Imam Syafi'i sendiri atau fikih Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Iqna fil Fiqh Syafi'i yang disusun oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Baghdadi Asyair bi Al-Marwadi yang wafat tahun 450 Hijriah, beliau sampaikan waqiyah musyahri Ramadan wa ya salatut tarawih. Qiyam bulan Ramadan itu, menghidupkan malam Ramadan itu adalah sholat tarawih. Isruna rakaatan, 20 rakaat. Yutiru ba'daha bitsalatin. Kemudian setelah 20 rakaat ditutup witir sebanyak 3 rakaat. Lalu di dalam kitab Al-Hawi Kabir Syarah Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani itu salah satu murid kesayangan Imam Syafi'i. Al-Muzani memiliki mukhtasar yang disyarah menjadi Al-Hawil Kabir yang disusun oleh Abu Hasan bin Ali bin Muhammad, panjang namanya. Apa beliau sampaikan? Akhtaru isruna raka'atan khamsu tarwihatin. Aku memilih sholat tarawih itu 20 rakaat, kemudian 5 tarawih. 5 tarawih berarti 4 kali 5, ya sama 20. Kullu tarwihatin syaf'aini. Setiap tarawih itu ada 2 syaf'ain. Syaf'ain itu adalah sholat genap. Ada 2 sholat genap, berarti 4 rakaat. Wa kullu syaf'in raka'ataini, dan setiap sholat genap itu adalah 2 rakaat salam. Summa yutiru bi salatin, kemudian witir 3 rakaat. Jara bihi al-amal wa nasu bi Makkah. Amalan ini sampai sekarang masih berlangsung di Makkah, maksudnya di Masjidil Haram. Kalau Bapak Ibu pengen buktikan, boleh pergi ke Masjidil Haram, tengok sana. Berapa sholatnya? Oh, ternyata 20 rakaat, pulang. Kan pengen cuma nengok kan? Rupanya di Masjidil Haram itu sholatnya 20 rakaat. Itu masih diabadikan. Tetapi apakah mereka sholat 20 rakaat itu khusus 20 rakaat? Nanti ada penjelasannya. Qala Syafi'i wa ra'aitum bil Madinati yuqimuna sittin wa thalathina raka'atan. Sementara Imam Syafi'i melihat orang-orang Madinah itu sholatnya 36 rakaat. Bagaimana kok bisa begitu? Beliau menyampaikan bahwasanya orang-orang Madinah itu sholat tarawih itu 36 rakaat di sab'i tarwihat, dengan 7 tarwihat, 7 istirahat atau 7 tarwih. Wa yutiruna bi salatin, kemudian ditambah witir terakhir itu dengan 3.
wa inna ma khalafu ahlu Makkah fi dzalika wa zadu fi adadi rakaatihim. Karena berbeda dengan orang Mekah itu 20 rakaat, tetapi orang Mekah tidak hanya 20 rakaat, masih ada amalan lain selain itu. Makanya penduduk Madinah menambahinya, lianna ahlal Makkah kanu idza shallu tarwihatan. Karena orang Mekah itu kalau sudah sholat satu tarwih berapa rakaat tadi? 4 rakaat. Orang Mekah itu kalau sudah sholat 4 rakaat, tawafu sab'an, mereka tawaf sebanyak 7 kali putaran. Illa tarwihat al-khamisah, kecuali pada saat istirahat yang kelima. Setelah rakaat ke-20 tidak tawaf. Fa innahu yutiru ba'daha. Setelah itu mereka itu melakukan witir. Pada tarawih yang kelima mereka tidak tawaf tapi melakukan witir. Nah, di sini berarti tawafnya 4 kali tawafnya. Wala yatufuna, mereka tidak tawaf, fayaksuru lahum khamsu tarwihat, maka mereka melakukan 5 tarwihat wa arba'u tawafat, dan 4 tawaf, 4 kali tawaf. Falamma lam yakun ahlul madinati musawamatuhum fit tawafi al-arba', ketika orang Madinah itu tidak bisa melakukan tawaf sebanyak 4 kali tadi, di sela-sela di istirahat pertama, istirahat kedua, istirahat ketiga, dan istirahat keempat tadi, faqad sawahum fit tarwihati al-khamsu, lalu mereka menyamakan, mengganti tawaf itu dengan sholat. Ja'alu makana arba'a tawafin arba'a tarwihat, maka 4 tawaf tadi dijadikan 4 tarwih, berarti 4 kali 4 menjadi 16. 4 kali 4 16 ditambah 20 menjadi 36. Inilah 36 yang dilakukan oleh orang Madinah itu sesungguhnya adalah untuk menyamai pahala yang dilakukan sholat tarawih di Makkah yang 20 rakaat tapi 4 kali melakukan tawaf. Inilah kenapa orang Madinah itu tarawihnya 36 rakaat. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir tadi, juz 2 halaman 291. Kemudian bagaimana dengan mazhab Hambali? Di dalam mazhab Hambali, di dalam kitab Masail Imam Al-Ahmad bin Hambal yang dikarang oleh atau disusun oleh Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur ini juga mensyarah kitabnya Abu Ishaq. Di sini dikatakan Ruya al-Bukhari wa Muslim fi sahihima, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, an Aisyah radhiyallahu bahwa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin, suatu malam Rasulullah itu melakukan salat fil masjid, di masjid, fa shalla bi salatihin nas, kemudian beliau sholat seperti sholatnya orang-orang yang lain. Tsumma shalla minal qabilati, lalu sekelompok suku ikut sholat dengan Rasulullah, fakatharan nas, maka lama-lama membanyak. Tsumma ijtama'u fil lailati tsalitsati awir rabi'ati, pada Ramadan ketiga dan Ramadan keempat kemudian orang membeludak jadi banyak karena Rasulullah pergi ke masjid. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada malam ketiga dan keempat itu Rasulullah tidak pergi ke masjid lagi, tidak keluar. Falamma asbaha, ketika subuh tiba, qala Rasulullah sampaikan, qad ra'aitul lati sunnatum, aku tahu apa yang kalian buat tadi malam. Walam yamna'ani minal khuruji ilaikum illa annani khasyitu an tafarradha alaikum wa dzalika fi Ramadan. Aku tadi malam itu tidak keluar ke masjid karena aku takut, khawatir nanti kalau aku keluar terus ke masjid di bulan Ramadan ini sholat tarawih, itu akan menjadikan wajib sholat tarawih bagi kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah itu keluarnya bukan habis maghrib atau habis isya, tapi di
Isya terakhir jam berapa? Barangkali ya 12 lewat ya. Ya jam-jam 3 barangkali. Ya kurang lebih jam-jam segitu. Jadi kalau mau ngikut seperti Rasulullah, jangan habis Isya. Di Isya terakhir begitu. Kalau sholat tarawih 20 rakaat dalilnya banyak di banyak kitab. Tetapi kalau sholat tarawih 11 rakaat itu saya belum menemui dalilnya. Mungkin mereka ada dalilnya tapi saya belum menemui dalilnya. Oleh karena itu kita nggak usah menyalahkan mereka yang 11 dan yang 11 tidak usah menghujat yang 20. Padahal yang 20 ini jelas 4 madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan sebagian Imam Maliki, artinya sebagian Malikiyah ini ada yang 20, ada yang 36. Yang di Madinah itu kan Malikiyah 36 rakaat. Tapi tidak semua Malikiyah itu 36, ada juga yang 20. Lalu kalau ada yang bertanya, sholat tarawih 20 rakaat itu mazhab siapa? Jawab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Ahmad ibnu Hambal. Lalu ganti tanya, 11 rakaat mazhab siapa? Nanti akan bingung jawabnya. Kenapa? Karena kebanyakan dari hadis itu tentang seseorang bertanya kepada Aisyah sholatnya Rasulullah itu adalah yang dijelaskan sholat witir, bukan sholat tarawih. Kalau di dalam kitab-kitab ini yang tadi saya sebutkan itu adalah sholat tarawih Rasulullah juga 20 rakaat. Hanya saja Rasulullah itu tidak sholat berjamaah seperti kita. Yang memulai sholat tarawih itu berjamaah adalah Umar bin Khattab berdasarkan hadis dari Sayyidina Ali yang menyampaikan berita baik tentang malam Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan hadis gharib yang tidak diragukan lagi sikohnya adalah hadis gharib yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu enggak perlu diragukan lagi kejujurannya. Dia orang yang sangat jujur. Kenapa? Ketika Umar bin Khattab itu masih ada, hidup, kemudian ada orang yang membawa hadis, itu akan diteliti habis-habisan. Kalau sampai dia berdusta, pedangnya yang bicara. Oleh karena itu pada masa Umar bin Khattab hadis itu hanya sedikit sekali, enggak banyak. Kapan hadis itu mulai banyak? Hadis itu mulai banyak semenjak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Bukan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Di mana di masa Umar bin Abdul Aziz itulah hidupnya Imam Bukhari, hidupnya Imam Muslim dan yang lainnya. Barangkali itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.